kasih atas kesempatan baru yang kami terima Tuhan. Sepanjang malam kami Tuhan, Kau sudah memberkati. Bersyukur Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena kasih seluruh jemaat, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal, kita naikkan pujian ini. Kami Tuhan, kami ada, namun karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
Bapa. Terima kasih. Inilah hati kami Tuhan. Kami rindu menaikkan setiap puji-pujian kami Bapa. Bertahtalah Tuhan di atas setiap pujian kami. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Kau melawat kami Tuhan. Segala kemuliaan kami mau naikkan bagi-Mu Bapa. Terpujilah glory, glory, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pengagungan kami hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Hanya bagi nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Glory, glory. Segala kemuliaan di hati kami Tuhan. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Terima kasih Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah kami Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu. Pandang wajah-Mu Terima kasih Tuhan. dan berseru. Pertolongan Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan Yesus. dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kaulah harapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang selalu baru Tuhan. Kami bersyukur atas nafas yang Kau beri Tuhan. Kesempatan yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan bagi kami semua Tuhan. Kami mau ambil itu Tuhan. Untuk duduk di hadirat Tuhan. Menaikkan setiap pujian kami kepadamu Bapa. Tuhan sucikan kuduskan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi layak Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah kami bisa menaikkan setiap pujian kami dengan segenap hati kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kami mau mulai ibadah pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pengagungan kami kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin.
Jemaat tetap tinggal bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Kita mau menaikkan setiap pujian kita bagi Allah. Sebab hanya Dia, batu karang yang teguh, amin. Benteng dan perisaiku yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja bebenah. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja bebenah. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. perkasa, perkasa, begadang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, begadang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat Tuhan, perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat.
selamat dunia, agung dan perkasa, Haleluya. megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tempat Tuhan, perlindungan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, glory back. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang bersuka cita hari ini, kita mau berikan Haleluya. suara kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bertepuk tangan buat Dia yang Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita katakan keselamatan Bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan Terima untuk kasih. duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, sungguh baik Tuhan bagi kami. Betapa dahsyat dan ajaib karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Kami mau lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu ini dari awal. Mari sama-sama kita kata-katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Hanya Kau yang layak disembah. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak. Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak. Kami sembah Tuhan. hanya Kau Tuhan. Haleluya. Terima setiap pujian kami. Terima setiap pengagungan kami. Hanya bagimu segala pujian. Glory bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan glory bagimu Yesus. Haleluya.
Mari berikan suara yang terbaik buat Tuhan. Sembah Dia. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Sekali lagi kita katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ada untuk menjadi sebagai penyembah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh kudus dan berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan hari ini Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan boleh jadi menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Yesus. Terima kasih Bapa, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan meletakkan korban persembahan kami Tuhan. Kau yang menilik setiap persembahan kami Tuhan, kami mau kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk dan saya undang yang bertugas membawakan persembahan. Haleluya Tuhan. Kepada Bapak Gembala yang membawa kebenaran firman Tuhan. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada
untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Beri pujian buat Allah kita yang ajaib. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu, selamat beribadah, selamat diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yakin pulang bawa berkat? Yang yakin beri tepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Karena berkat yang bawa pulang lebih besar dari berkat-berkat yang kau dapat di mall-mall manapun. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak hadir di ibadah pertama tadi karena saya ada tugas di satu pelayanan, tugas majelis daerah, dan saya ada di sana. Tiba tadi jam 10 lebih 10 belasan menit. Terima kasih kepada Tuhan saya bisa jadi berkat di ibadah kedua buat saudara sekalian. Filipi pasal 4 ayat 6. Sudah dapat katakan amin? Oke, yang siap membaca bersama-sama katakan haleluya. Oke, kita hitung sampai ketiga, mari kita baca bersama-sama dengan suara terbaik dan dengan hati saudara kepada Tuhan. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang lain membaca dalam hati, yang lain cuman menonton. Saya ingin dua kali kita baca dengan mengeluarkan suara. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mau bicara sesuatu yang saudara sudah tahu, bahkan sangat tahu, yaitu kekhawatiran. Mungkin sudah 1001 kali saudara mendengar khotbah tentang kekhawatiran. Tapi pengalaman-pengalaman khawatir yang saudara alami, saya percaya lebih banyak dari khotbah khawatir yang saudara dengar. Saudara mungkin sebulan sekali dengar khotbah khawatir, tapi engkau bisa khawatir 50 kali dalam sebulan. Jadi masih imbang khotbah khawatir dalam segala waktu, teristimewa waktu yang sekarang ini. Haleluya. Oke, saya sedang bicara kepada orang-orang yang pernah khawatir. Saudara pernah khawatir bukan? Bahkan mungkin saya sedang bicara kepada saudara yang sedang khawatir sekarang ini. Berharaplah yang pernah khawatir tidak akan khawatir lagi karena diteguhkan dengan khotbah ini. Dan berdoalah supaya engkau yang sedang khawatir sementara dihantam dengan kekhawatiran, engkau dilepaskan dari kekhawatiran ini. Kenapa? Karena tidak enak hidup dalam kekhawatiran. Tidak nyaman hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran merusak. Dan daya rusak kekhawatiran itu lebih hebat dari hal apapun. Yang saudara pikir ketika saudara hidupmu hancur karena berbuat sebuah pelanggaran besar, dosa-dosa yang indikasi besar, lalu saudara pikir, wah hancur hidup saya. Tapi ada orang-orang yang lebih hancur hanya karena dia khawatir. Lebih hancur dari kesalahan-kesalahan fatal yang pernah dia buat. Itu sebabnya saudara buka hati, buka telinga, mendengar khotbah ini supaya saudara pulang. Ada jawaban dari setiap kekhawatiran saudara. Dan apa maksud khotbah ini bagi saudara yang sementara khawatir. Dan yang terakhir adalah saudara pahami, menemukan jalan keluar waktu saudara mau khawatir. Itu kan paling penting. Bahwa kalau khawatir adalah penyakit, hari ini engkau dapatkan resepnya. Saudara tebus obatnya di mana? Di mana alamat yang tertera di bawah ini. Oke? Saya mau bilang khawatir merusak segala-galanya. Saya dan saudara hidup di akhir zaman di mana Alkitab bilang ini masa sukar, bukan? Orang gak hormati agama, benar gak? Anak-anak gak hormati orang tua, tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai. 2 Timotius 3, Anda baca di situ. Dan itu dibilang keadaan terakhir, itu keadaan akhir zaman. Dan kita generasi yang hidup di sana.
Dan itu peluang-peluang kita untuk bisa khawatir. Satu kalimat di ayat itu, bahwa ada anak-anak yang gak hormati orang tua. Anak-anak yang tidak hormati orang tua merupakan peluang khawatir bagi orang-orang tua terhadap anak-anaknya. Ada orang yang beribadah tapi memungkiri ibadah. Memungkiri kuasa dari ibadah itu. Dan saya mau bilang itu kekhawatiran bagi pendeta-pendeta yang sudah berkhotbah, menyusun khotbah dengan sistematis. Tapi orang yang dengar khotbah kemudian memungkiri ibadah. Khotbah, firman yang didengar dari ibadah. Tapi hari ini saya percaya waktu saudara mau dengar khotbah, saudara akan diubah oleh firman. Karena engkau membuka hati buat Tuhan. Sebelum masuk mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan. Oke, haleluya. Karena khawatir harus dihindari. Hidup kita jangan khawatir. Kita harus tahu apa dampak dari kehidupan yang khawatir. Kalau kita khawatir ada jadi apa di hidup kita? Kalau kita khawatir hidup kita akan mengalami apa? Saudara-saudara. Ada pertama. Matius pasal 13. Ayat 22. Setiap Alkitab yang saya mau bacakan tolong saudara perhatikan baik-baik. Supaya saudara tangkap apa yang Tuhan maksudkan dari setiap kalimat ini. Karena saya suka menjelaskan khotbah firman dalam khotbah saya menurut setiap kata. Perhatikan ini. Yang ditaburkan di tengah semak duri. Ialah orang yang mendengar firman. Garis bawahi kata orang yang mendengar firman. Itu. Lalu apa? Kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Menghimpit firman yang didengar orang itu. Sehingga orang itu tidak berbuah. Gitu makna firman Allah ini. Kalimat Alkitab ini. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang dengar firman. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Sehingga tidak berbuah. Ini adalah salah satu ilustrasi di mana benih jatuh di semak duri. Ilustrasi ini adalah ilustrasi seorang penabur benih. Yang mau pergi ke ladang untuk menabur benihnya di ladangnya. Dan ilustrasi ini saudara catat adalah ilustrasi Tuhan Yesus. Ini bukan diceritakan oleh seorang nabi besar, seorang rasul besar, tapi seorang sosok Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalimat dari ilustrasi ini adalah begini. Ada seorang yang pergi menabur benih di ladangnya. Lalu waktu dia pergi menabur benih, ada benih yang jatuh. Di mana pertama? Angkat tangan yang tahu. Yang jatuh oh ini cerita sekolah minggu ini. Yang sekolah minggu tahu? Salah. Yang jatuh di pinggir jalan. Jadi kita mesti ke sekolah minggu lagi ya. Hari Minggu ibu kita sudah mulai sekolah minggu. Nanti kita ikut sekolah minggu. Supaya dapat sertifikat sekolah minggu. Yang pertama jatuh di pinggir jalan. Yang kedua jatuh di mana? Tanah yang berbatu. Yang ketiga jatuh di sini. Semak duri. Yang keempat jatuh di tanah yang baik. Arti dari 4 benih yang jatuh di setiap tempat yang berbeda adalah pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu burung datang makan tuh benih. Ada orang dengar firman Tuhan. Tapi karena hatinya pinggir jalan, iblis rampas tuh firman. Ini konteks orang mendengar firman. Ini konteks orang Kristen. Ini konteks orang yang setiap minggu datang gereja. Sedang-sedang tiap minggu datang gereja, Anda diperingatkan untuk hati-hati. Apalagi yang gak pernah datang gereja. Yang percaya katakan amin. Iya dong. Masa iyalah? Halo? Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Benihnya tumbuh karena ada tanah. Tapi dia nggak kuat karena akarnya nggak nyampe ke dalam karena ada batu. Ketika panas terik lewat, menyinari itu benih yang mau tumbuh, kering dia karena dia nggak kuat, akarnya nggak dalam. Kering tuh batu, kering tuh benih, saudara. Yang ketiga ini, saya mau ulas terakhir. Yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Alkitab bilang benih yang jatuh di tanah yang baik, dia berbuah berapa kali lipat? Saya tahu Anda gak tongat sekolah minggu, jadi kalau gak bisa jawab saya pahami. Berapa kali lipat? Pertama, 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Kita pernah bikin retreat GPDO Baja di Puncak. Dan tema kita adalah diberkati 100 kali lipat. Berarti yang sudah habis retreat sudah diberkati 100 kali lipat harusnya.
Kalau saudara belum, kita retreat lagi dan khotbah itu lagi. Mau? Kalau berkat kita mau semua saudara. 100 kali lipat berapa persen itu? 10.000%. Dua kali lipat kan cuma 2. Tapi kita khotbah itu ketika aja. Diberkati sangat. Yang ketiga ini yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Mari kita lihat arti itu. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang dengar firman. Saya dengar firman. Sekalipun saya berfirman, bawa firman, saya dengar firman. Saudara dengar firman? Ya, orang-orang setiap minggu datang gereja dengar firman. Dengar orang-orang yang dengar firman gini. Orang ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan himpit tuh firman. Firman gak berbuah. Orang dengar firman tidak berguna. Karena Tuhan bilang, hendaklah hidupmu berbuah supaya dunia memandang hidup saudara. Haleluya. Jadi kenapa kita jangan khawatir? Karena khawatir menghambat kita untuk menjadi berbuah. Buah yang Tuhan mau itu buah yang lahir dari firman. Tapi firman kemudian tidak dapat mengeluarkan buah firman di hidup kita. Karena siapa yang salah? Bukan iblis yang salah, bukan setan yang salah, tapi ketidakmampuan kita membersihkan kekhawatiran dalam diri kita. Paham? Kalau Anda hidup dengan bercokol pada kekhawatiran, saudara nggak akan dapat apa-apa. Saudara tidak akan pernah menjadi berkat. Saudara menjadi baik bisa. Tapi baik bisa jadi dilakukan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Tapi saya mau beritahu, engkau harus berbuah seperti yang Tuhan punya mau. Tuhan Yesus Kristus punya mau. Dan buah itu harus jadi buahnya firman dalam hidup kita. Jadi kenapa kita nggak boleh khawatir? Khawatir itu menghambat, menghimpit firman. Pertama dengar. Kalau engkau mempersiapkan hatimu dari rumahmu. Sebenarnya engkau sudah mempersiapkan hatimu untuk tidak khawatir. Karena takutnya khawatir itu menghambat firman yang Anda dengar setiap minggu. Orang-orang yang tidak khawatir mendengar firman. Kelipatan hidupnya itu tinggi. Dia memiliki pasti kelipatan yang hebat. Kalau dia mendengarnya tanpa kekhawatiran. Amin. Jadi kalau orang mau dengar firman. Saya gak mau khawatir. Lepaskan itu kekhawatiran. Buang kekhawatiran. Karena firman mau dijadikan. Firman itu harus jatuh di wadah yang. Hati yang kita jadikan wadah terbaik. Tanah yang baik. Amin. Oke. Masih di sini. Jangan khawatir karena khawatir menghimpit firman. Coba lihat apa yang disandingkan dengan kekhawatiran dari ayat ini. Perhatikan kata ayat ini. Apa yang dianggap sejajar disandingkan, yang dipadankan seimbang dengan kekhawatiran. Perhatikan kalimat saya baca. Lalu kekhawatiran dunia ini dan ini. Tipu daya kekayaan. Menghimpit. Lihat kekhawatiran dan kekayaan. Ditaruh paralel saudara-saudara. Dan. Menjadi sahabat. Menjadi hal yang seimbang. Rata-rata orang saudara selalu khawatir. Lebih banyak khawatir tentang persoalan apa yang dikatakan firman ini. Yaitu kekayaan. Atau uang. Tadi saya bilang. Kesulitan di dunia ini salah satu adalah anak-anak yang tidak hormat orang tua. Akan terjadi di akhir zaman. Kalau ada anak-anak seperti itu, bukankah itu menjadi kekhawatiran orang tua? Tapi saudara lihat, orang lebih tidak peduli untuk khawatir terhadap anak. Lebih banyak orang lebih khawatir terhadap kekayaan. Ada orang yang sampai mengabaikan anak hanya demi mengejar kekayaan. Berarti dia tidak perlu khawatir dengan anaknya, tapi dia khawatir dengan kekayaan. Haleluya. Amin. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Jangan. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak pernah mengenal Tuhan. Ketika kita menaruh hal itu untuk mengejar apa yang disebut material, maka kita sama dengan orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Lihatlah burung di padang. Burung bunga di padang. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur. Tapi diberi. Lihat
lihatlah bunga bakung di padang yang tumbuh indah. Yang tidak menenun, tidak merendah, tidak menyulam. Tapi diberi pakaian hebat, lebih indah dari Salomo. Salomo apa yang dia tidak bisa punya? Dia kaya raya. Kalau ada baju termahal waktu itu, Salomo sanggup beli. Tapi bunga di padang masih mengalahkan Salomo. Siapa dia? Orang yang gak pernah khawatir. Haleluya. Orang yang gak pernah khawatir. Jadi kalau saya lihat ayat itu lalu saya pikir orang khawatir. Orang khawatir itu sama atau bukan sama. Orang khawatir itu lebih rendah daripada burung. Dan lebih rendah daripada tanaman yang hari ini mekar besok layu. Kita gak usah bicara dosa besar. Gak usah bicara berzinahan, gak usah. Gak usah bicara dosa pembunuhan dan sebagainya. Kita bicara konflik yang paling besar yang terjadi setiap saat di hidup kita. Karena itu persoalan kita dengan Tuhan serius setiap waktu. Haleluya. Amin. Kenapa kita gak boleh khawatir? Karena kekhawatiran menghimpit firman. Jadi coba lihat. Jadikanlah upaya-upaya beribadah saudara menuai hasil buah yang hebat. Dengan jalan lepaskan kekhawatiran saudara. Terima firman di ibadah. Engkau pulang firman merasuk hidupmu. Dan membuat engkau berubah. Tidak sama seperti waktu engkau datang. Engkau berubah menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Cuma 2 alasan ini saudara. Khotbahnya pendek-pendek toh. Yang kedua, Mazmur 55 ayat 22. Jadi kalau engkau khawatir, sayang tuh firman yang kau dengar. Jadi saudara kalau khawatir biar engkau tiap hari dengar firman Allah. Buka YouTube ini dengar khotbah itu. Tapi hidupmu dengan khawatir, susah, berat. Oke? Mazmur 55 ayat 22. Ayat 23. Memang Alkitab sama Alkitab selisih 1 ayat di kitab Mazmur. Oke? Lihat saya baca, perhatikan lagi ayat ini. Anak kalau gak mau baca gak masalah, saya baca saudara perhatikan baik. Tentang akibat dampak dari hidup dalam kekhawatiran. Perhatikan ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ini kalimat permohonan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu apa? Goyah. Perhatikan kalimat saya baca ulang. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Waktu kita menyerahkan kekhawatiran, artinya serahkan kekhawatiran lalu kita tidak hidup dalam kekhawatiran, maka apa yang terjadi? Tuhan akan teruskan. Iya. Tuhan akan memelihara kita. Waktu apa? Kapan? Bila mana? Bila kita menyerahkan kekhawatiran dan hidup tanpa kekhawatiran. Maka yang terjadi adalah pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sekarang kita balik. Bagaimana orang yang hidup dalam kekhawatiran? Yang tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Maka orang itu adalah apa? Apa yang terjadi dalam hidup orang itu? Tidak mengalami pemeliharaan Tuhan. Gitu bukan? Haleluya. Oh, tega sekali Tuhan itu. Tega kali ke Tuhan. Masa hanya ini aku gak mengalami pemeliharaan. Aku bukan pembuat dosa besar, hanya khawatir. Tapi saya beritahu, ini firman serius bagi kita. Pernah punya 2 besi berani? Pernah punya 2 besi berani? Lalu kemudian kalau itu didekatkan maka dia saling tarik-menarik bukan? Ketek. Tapi perhatikan, itu terjadi dalam 2 kutub yang saling itu cocok gitu bukan? Cek. Ada. Paling enak itu besi berani bulat pipih kayak duit. Teng, enak kan? Kalau saudara putar salah satu, nempel gak dia? Enggak nempel dia. Enggak nempel. Saudara dia ke kiri kanan, dia mau muter supaya Anda putar. Kutub yang berbeda gak pernah sama. Kutub yang berbeda ini yang memang nggak mungkin akan jadi satu. Tapi ada kutub yang sama kemudian mereka melekat.
Tuhan bukan tidak pelihara kita. Sorry. Tuhan itu pemelihara yang ajaib. Dia gunung batu, kota benteng perlindungan. Amin. Haleluya. Tapi Tuhan perhatikan ayat ini. Kenapa Tuhan kemudian tidak jadi pemelihara yang hebat hidup kita? Bukan Tuhan tidak sanggup. Kuasa pemeliharaan Tuhan tidak berlaku terhadap orang yang penuh khawatir, sukar, susah. Susah, saudara. Itu pemeliharaan Tuhan. Makanya jangan khawatir. Saya beritahu, berkat paling besar menurut saya, berkat yang paling besar dari Tuhan, bukan berkat saya dapat uang. Tapi berkat yang terbesar dari Tuhan adalah berkat pemeliharaan. Engkau pilih duit, saya pilih pemeliharaan. Engkau pilih berkat rumah besar, aku pilih pemeliharaan. Engkau pilih mobil, aku pilih pemeliharaan. Tahu tahu Ayub? Tahulah, Ayub Silitonga yang blok C3, saudara. Tahu Ayub? Anda tahu percakapan iblis dengan Tuhan tentang Ayub. Please. Atau Tan, kamu lihat gak hambaku Ayub? Saleh, hidup benar, takut akan Tuhan. Iya, aku tahu, tapi dia itu begitu karena Tuhan yang pagari dia, bukan? Gitu kan iblis punya pengakuan. Seandainya ini negosiasi iblis dengan Tuhan, hapus atau angkat pagar itu. Aku sentuh dia. Apakah dia masih menyembah Tuhan? Disentuh, hilang hartanya, hilang anaknya, bukan? Diangkat pagar. Itu pagar pemeliharaan loh. Haleluya. Itu Ayub kaya karena Tuhan yang pelihara dia. Yang mau kaya katakan amin, saudara. Lalu iblis datang, Tuhan masih pagar kok tubuhnya, kesehatannya. Bener gak? Oke, aku angkat perlindungan itu, pemeliharaan itu, pagar itu. Sentuh dia. Lalu iblis menyentuh Ayub. Ayub sakit borok, sakit yang tidak pernah orang tahu. Sakit yang menyedihkan, sakit yang membuat istrinya tinggalin dia, teman-teman tinggalin dia, dan semua orang menghindari dia. Dulu waktu dia kaya, ibarat gula, semut datang kerumunin dia. Tapi giliran dia sakit, semua orang hindari dia. Bahkan istrinya bilang, kutukilah Tuhanmu dan matilah kamu di situ. Saya tanya, kenapa Ayub jadi begitu? Karena Tuhan mengangkat perlindungan. Berarti apa? Kalau Ayub sehat, Ayub kaya, Ayub punya anak-anak cerdas, anak-anak cantik, karena pemeliharaan Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan gak? Mau dibuat seperti Ayub gak? Cerita Ayub yang saya angkat bukan persoalan iblisnya, tapi persoalan bahwa Ayub itu hanya menderita kalau Tuhan angkat perlindungannya. Kalau Tuhan masih lindungi, siapa yang mensentuh Ayub? Coba saya tanya. Siapa yang sentuh Ayub? Gak ada. Gak ada. Makanya kalau berdoa, pagi bilang, Tuhan aku gak minta apa-apa. Tapi minta pemeliharaan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, maka Tuhan pelihara hidupmu. Bukan hanya beri engkau uang, tapi menjaga di mana jalanmu. Di mana engkau pergi, di mana engkau berada. Pemeliharaan Tuhan hebat buat hidup saudara. Tahun 70 ada artis Sandra Sangar kalau salah, atau Onak Singal, saya nggak ngerti. Tapi suatu waktu dia dipanggil untuk menjadi artis menghibur TNI di Irian Barat. TNI Irian Barat. Dan dia ada di camp tentara di hutan. Dan dia memberi pengakuan sebenarnya dia wanita yang penakut. Tapi waktu dia ada di antara para tentara, dia jadi nggak takut. Karena apa? Biar di tengah hutan. Kiri kanan tentara, muka belakang tentara. Tentara di hutan itu bukan cuma di pos-pos, dia atas pohon. Dia nggak takut pipi sendiri karena ada penjaga tentara. Memang itu perlindungan, pemeliharaan, berkat paling besar. Kalau hilang pemeliharaan, hancur hidup kita. Seperti Ayub. Nah sekarang di akhir zaman, apa yang bikin hilang pemeliharaan Tuhan? Apa yang bikin hilang? Apa yang bikin hilang? Dahsyat kan nih khawatir? Bahaya gak nih khawatir? Penyakit menular yang gak pernah ditemukan obatnya di dunia medis sampai hari ini. Khawatir. Dan khawatir gak pernah milih orang.
Nggak pernah milih kaya, nggak pernah milih miskin. Oh, orang miskin lebih khawatir daripada orang kaya. Enggak. Orang kaya mungkin nggak khawatir beli rumah, tapi dia khawatir uangnya hilang. Sama potensi khawatir, sama miskin kaya, tua muda sama. Khawatir nggak bisa menikah. Yang sudah menikah masih khawatir. Suaminya pulang tengah malam. Hei. Jadi bukan persoalan kita gini. Tidak bisa khawatir, tapi sebentar saya mau kasih tahu. Kalau dikasih tahu penyakitnya khawatir, ya pendeta harus tanggung jawab dong kasih tahu obatnya, bener kan? Ya. Jadi dengar khotbah baik-baik supaya sampai dapat obatnya, saudara. Amin. Iya, dengar khotbah baik-baik supaya dapat obat khawatir apa? Anda mau naik tur apotek, nggak ada jual obat kekhawatiran, nggak ada. Satu waktu saya disuruh beli obat sama istri, saya ingat, ada toko obat dibuka di Gria Permata itu, di ujung. Ternyata itu apotek Yobel, ya, yang cabang dari apa? Kosambi. Dia pernah buka situ ya, yang itu. Pas saya pergi, obatnya juga habis. Saya baca slogan utama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya bilang, kalau begitu ini terakhir saya beli obat. Karena yang paling manjur hati gembira daripada semua pil-pil yang dijual di sini. Betul bukan? Anda naik turun nggak bisa dapat obat khawatir. Nggak bisa, nggak dapat. Firman Tuhan kasih jalan keluar. Jadi kita jangan khawatir supaya kita apa? Tidak kehilangan pemeliharaan. Bagian B, perhatikan. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya ulang kalimat ini, perhatikan. Tidak untuk selama-lamanya orang benar goyah. Orang benar bisa goyah dong. Bisa. Sekalipun tidak selama-lamanya. Orang benar bisa jatuh, bisa. Tapi tangan Tuhan mengangkat kembali dia, bukan? Nah, pertanyaan saya. Dalam hal apa orang benar bisa goyah? Orang benar paling gampang goyah dalam hal kekhawatiran. Oh, orang benar disodorkan yang mulus-mulus, kuat dia. Istri saya lebih mulus. Haleluya. Ya toh? Yang bening-bening, apa itu? Tapi banyak gak kuat ketika khawatir datang. Hanya besok kita gak makan, kita sudah khawatir hari ini. Khawatir itu takut akan segala sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi, udah takut. Habis kan kita habis beras. Besok makan apa kita nggak tahu. Tapi hari ini Anda kenyang kan, bukan? Anda masih kenyang kan hari ini? Anda hanya mikirin besok lapar. Belum terjadi kok udah takut. Makanya takut sama khawatir itu kembaran. Kembaran. Orang khawatir biasanya takut dan orang takut biasanya khawatir. Nanti engkau baca definisi khawatir. Tadi saya cari definisi takut itu. Nih saya tulis sejenak. Karena saya dapat definisi khawatir adalah takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, maka itu khawatir, maka takut itu merasa gelisah menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Itu sami mawon, saudara-saudara. Halo? Jadi nggak usah. Orang benar tahu. Dia paling gampang jatuh dalam hal apa? Khawatir. Benar. Orang benar paling gampang jatuh dalam hal khawatir. Makanya kita harus jaga jangan sampai khawatir. Karena kalau khawatir, hilang segala-galanya. Amin. Mazmur pernah bilang begini. Orang khawatir itu, janganlah kamu khawatir karena kekhawatiran membongkokkan orang. Membungkukan orang. Ya, membungkukan orang. Saya sempat ada catat itu di Amsal 12 ayat 25. Itu khawatir katanya membungkukan orang. Karena khawatir di setiap saat harusnya engkau bungkuk. Waktu pertama khawatir bungkuk, tambah khawatir tambah bungkuk, bukan? Tambah khawatir tambah bungkuk. Harusnya engkau punya kepala sudah di bawah sekarang. Karena hidup kita banyak khawatir. Tapi ternyata Anda tegap semua ini. Tegap semua. Haleluya. Jadi apa itu bungkuk? Bungkuk itu orang kalau khawatir, lesu hidupnya, gelisah, nengok ke bawah terus dia. Benar? Benar? Benar, di bawah ada apa? Di bawah ada masalah, persoalan, ada bangkai, ada
nggak ada kehidupan. Anda tahu kalau burung hidup ada di mana? Ada di atas. Setelah dia mati ada di mana? Di bawah. Orang ke bawah cuma bisa nemuin bangkai. Tuhan ngasih kita hidup. Tuhan mau kita nengok ke atas. Orang bongkok itu nggak bisa nengok ke atas sekalipun dia tidur. Dia nggak bisa tidur terlentang gini, nggak bisa, miring. Saya punya sahabat sekolah minggu yang bongkok, saudara. Nggak bisa. Orang bongkok itu benarnya tanda tanya, bukan? Besok makan apa ya? Anak saya sukses nggak ya? Saya akan nikah nggak ya? Bisa beli mobil nggak ya? Bisa punya rumah nggak ya? Nah, itu beda sama bahasa iman. Bahasa iman yang tadi, bisa. Beda. Bahasa iman bahasa kepastian. Bahasa kekhawatiran, bahasa pertanyaan. Makan nggak ya? Iman bilang, aku besok pasti makan. Haleluya. Nggak ada beras, besok aku pasti makan. Burung gagak Tuhan pelihara. Tuhan kutus untuk melihara saya. Burung gagak Tuhan gerakan. Haleluya. Orang beriman bahasanya, anak saya pasti sukses. Bukan, anak saya sukses nggak ya? Kalau lulus anak saya kerja di mana ya? Anak saya pasti kerja. Tapi sekarang lihat anak saya, aduh lemah letih, lunglai, lesu. Anak saya pasti berhasil. Itu bahasa iman. Makanya orang-orang beriman, orang bungkuk, penuh pertanyaan. Saudara harus bangun, amin. Karena ada berkat yang Tuhan mau kasih. Ada kehidupan yang kau harus pandang ke atas. Kita harus cari perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bawah. Bukan? Dan orang-orang khawatir hanya mencari perkara-perkara di bawah. Dan tidak perkara-perkara yang di atas. Amin? Amin? Oke. Sekarang kita mau lihat apa resepnya. Paling ini yang Anda sedang tunggu-tunggu bukan? Karena engkau adalah korban-korban yang paling besar untuk khawatir. Korban kekhawatiran yang paling besar. Siapa tahu di sini sedang khawatir. Dan 99,9 ada yang sedang khawatir di sini. Bukan ada yang sedang khawatir. Iya. Mau beli sepatu buat besok anak saya mau sekolah. Aduh, khawatir saudara. Haleluya. Tapi hari ini engkau siap terima resepnya bukan? Siap? Beri tepuk tangan dulu bagi yang ingin mendapatkan jalan keluar dari kekhawatiran. Mari kita buka Alkitab. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Haleluya, haleluya. Engkau gak akan khawatir karena engkau tahu yang tidak bisa ku jangkau dengan mataku, ada mata Tuhan yang memandang. Ada yang khawatir karena suaminya pulang telat. Engkau gak usah khawatir karena ada penjaga Israel yang gak terlelap. Engkau terlelap, suamimu yang dijaga Tuhan. Gitu bukan? Lihat ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. 2, 3. Sebab ia yang memelihara kamu. Sama ya dengan tadi. Kapan Tuhan pelihara kita? Waktu kita menyerahkan kekhawatiran. Ya ini Om, kami sudah buka telinga besar-besar. Bagaimana resep untuk tidak khawatir? Ternyata hanya menyerahkan kekhawatiran. Menyerahkan, aduh gampang. Tunggu dulu, ini tidak segampang yang saudara pikir. Tidak segampang waktu saudara sebentar mau bawa persembahan. Oh sudah bawa ya? Sudah. Tidak gampang sebentar kalau Anda mau kasih milik Tuhan. Oh sudah ya? Apakah persembahan saudara mau ambil kembali? Yang sudah diserahkan nggak bisa diambil ulang. Benar nggak? Ya, karena sudah kasih persembahan. Tapi di Manado ada waktu itu ada opa-opa yang nunggu di depan gereja. Pendeta udah salaman sama jemaat depan pulang, ini opa nunggu berdiri begini. Ini Bapak lihat, kenapa? Pendetanya lihat, kenapa ini opa-opa belum pulang? Didekatin itu, opa ada yang perlu dibantu, opa belum pulang. Apa tuh opa bilang? Jangan pura-pura ngana pendeta. Gitu bahasa Manado. Jangan pura-pura, maksudnya apa? Itu persembahan tadi, itu separuh yang saya kasih. Kembaliannya mana? Jadi dia kasih 20.000, minta 10.000 kembali. Saudara. Kalau dikasih persembahan gak boleh diambil. Tapi saudara tahu, masalah kekhawatiran nggak semudah itu. Banyak orang berdoa, nangis-nangis, nungging-nungging. Sembuhkan saya Tuhan, amin. Habis amin dia bilang, sembuh gak ya? Hitungan detik. Dia serahkan, hitungan detik diambil lagi. Ada orang ilustrasi, kalau kau datang di sini, di altar call, kita tiap minggu loh altar call. Tiap minggu Anda datang ke depan. Taruh masalahmu, tapi giliran amin engkau ambil lagi bawa pulang bukan? Karena menyerahkan kekhawatiran, gak semudah menyerahkan persembahan. Menyerahkan uang, tidak semudah itu. Pernah ngalamin kempes ban gak?
di jalan. Oh kempes. Anda lihat, waduh, teman kami sama-sama kempes kami kemarin. Waduh, sampai nyender. Mobilnya Fortuner. Dia, waduh benar kempes. Udah tahu kempes dia masih kurang yakin, saudara. Yang kempes begini. Luar biasa. Karena apa? Sama, kekhawatiran begitu. Banyak orang doa, habis doa masih sama. Gak pernah berubah. Gak pernah berubah. Makanya ada trik menyerahkan. Jadi ini serahkan baru langkah pertama. Kalau engkau mau menyerahkan ke Tuhan, engkau punya peluang untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Makanya harus diserahkan. Yang kedua. Ini dia punya cara. Jadi kalau harus punya kerelaan hati menyerahkan. Supaya peluang khawatir tidak ada dalam kita. Yang kedua, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Belum dibaca ini ayat ini? Belum dibaca ya? Kita baca ini. Ternyata ini ayat pokok kita. Ya? Ayat pokok kita. Jadi pertama serahkan. Ini kata kunci ayat pokok. Kita kembali. Janganlah. Kata perintah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Perhatikan ini. Kita mulai masuk dalam jalan keluar untuk tidak khawatir. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Persoalan besar engkau tidak khawatir. Ada persoalan kecil yang engkau khawatirkan. Padahal Tuhan bilang apapun juga. Waktu engkau masih mengkhawatirkan sesuatu. Engkau sedang merendahkan Tuhan dalam otoritas dan kekuatan kuasanya. Benar? Karena orang khawatir. Secara otomatis dia terlepas dalam pengandalan akan Tuhan. Dia menyepelekan Tuhan. Makanya kita jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah. Tadi dibilang serahkanlah. Dalam segala hal, dalam semua hal yang kamu khawatirkan, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Ini resep menyerahkan kekhawatiran. Menyerahkan kekhawatiran akan terjadi penyerahan total dan tidak ada ambil ulang. Karena apa? Engkau menyerahkan dalam 3 perkara. Adalah begini. Menyerahkan di dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Doa, banyak orang berdoa tapi kehilangan ucapan syukur. Banyak orang memohon tapi kehilangan keintiman dengan Tuhan. Dia hanya menjadikan Tuhan dukun tempat meminta sesuatu. Dia gak mau hidup dengan keintiman. Engkau pernah ke dukun? Mudah-mudahan gak ada. Lalu setelah dukun kau hidup tiap hari dengan dia? Enggak. Tuhan mau engkau hidup tiap hari dengan Tuhan. Supaya permohonanmu didengar. Haleluya. Jadi saudara lihat. Engkau harus punya waktu berdoa. Membangun keintiman dengan Tuhan. Supaya kekhawatiranmu terhilang. Haleluya. Apa yang menjadi jenis kekhawatiran saudara? Engkau nyatakan dalam permohonanmu kepada Tuhan. Haleluya. Nyatakan saudara, aku Tuhan, aku. Tuhan bilang kan pintu akan dibuka kalau engkau ketuk. Cari engkau dapat. Minta engkau akan terima. Amin. Doa, permohonan dan ucapan syukur. Engkau jadi pengemis setiap hari. Tapi engkau tidak pernah mengucap syukur dengan keadaan saudara. Kembali ke khotbah saya minggu lalu. Apa judul khotbah minggu lalu? Sudah sambil nonton YouTube juga bukan? Apa judul khotbahnya? Waduh. Apa? Tertindas itu adalah terbaik bagiku. Adalah hak baik bagiku. Hanya bagi orang dunia, orang sinting yang punya falsafah ini atau punya moto ini. Tertindas itu baik bagiku. Senang tuh baik. Sukacita tuh baik. Masa tertindas baik? Tapi yang dengar khotbah minggu lalu udah ngerti kan? Kenapa pemazmur bilang itu terbaik bagi dia? Karena tidak selalu penindasan itu ujung-ujungnya penghancuran. Tapi pemulihan untuk mengalami satu kehidupan yang lebih baik. Bukan? Udah dengar khotbahnya. Saudara, ada banyak orang mau intim dengan Tuhan. Tapi mereka kehilangan kekuatan mengucap syukur. Mengucap syukur adalah menerima keadaan.
Waktu engkau sedang berdoa, minta pemulihan suamimu, anakmu, istrimu. Tapi dia gak pernah pulih-pulih sampai hari ini. Dan banyak orang yang kehilangan mengucap syukur, dia ngambek dengan Tuhan. Tapi orang yang mengucap syukur, dia akan terus menerima keadaan sulit, menanti pertolongan Tuhan. Sembari doa dan permohonan tetap berjalan terus dengan Tuhan. Pernah saya cerita, Marlene Krotes seorang hamba Tuhan wanita. Bukunya saya baca, dia mengajar tentang kuasa dalam mengucap syukur. Seorang suami istri sepasangnya punya anak gila bukan? Dan dia tak datang sama Marlene tanya, kamu sudah doa? Sudah, puasa sudah, bawa ke dokter sudah, semua kami sudah lakukan sampai harta kami habis. Tinggal satu kamu belum, pulang mengucap syukur. Bilang sama Tuhan, terima kasih anak kami sakit, terima kasih anak kami gila. Mengeluhkan suaminya, bilang anak bukan hanya anak kita yang gila, dokter itu pendeta juga gila. Mana ada orang mengucap syukur kalau anaknya gila? Tapi istrinya bilang, kita gak rugi kita bilang sama Tuhan. Ikutin aja. Terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan buat baik. Apa yang Tuhan buat baik. Apa yang Tuhan buat baik. Anaknya di rumah sakit. Ditelepon dokter. Anaknya sembuh. Luar biasa. Itu kuasa dari mengucap syukur. Saudara sering nyanyi lagu begini. Dengan imanku. Ku hadapi semua. Pernah? Bukan pernah om. Hafal. Betul kan? Dengan imanku semua berlalu. Engkau tahu bait keduanya apa? Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan. Dengan berdoa semua berlalu. Engkau tahu bait ketiga? Dengan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Bait ini berbeda. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang mampu mengucap syukur dengan segala keadaan. Keadaan sulit gak boleh dijadikan alat kekhawatiran bagi saudara. Haleluya. Engkau lihat anakmu tidak mampu dalam pencapaian IQ-nya karena merata-rata ke bawah. Hadapi dengan mengucap syukur. Karena Tuhan gak pernah salah dengan hidupmu kalau engkau orang benar. Ingat, orang benar hanya goyah dalam kekhawatiran. Tapi kalau engkau sadar engkau orang benar, jangan sampai goyah di masa-masa sulit saudara. Amin. Amin saudara. Engkau harus percaya, hiduplah dengan doa. Hidup dengan permohonan. Hidup dengan ucapan syukur. Itu trik menyerahkan kekhawatiran yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jangan engkau ada masalah, engkau kecewa, lalu engkau tinggalin Tuhan. Engkau gak temukan jalan keluar. Ini resepnya. Haleluya, haleluya. Kenapa? Saya ulang. Karena orang lebih mudah khawatir. Dan khawatir sama efek dampaknya dengan dosa-dosa lain. Dosa-dosa besar lainnya. Ada satu cowok. Cowok tahu ya cowok? Cowok orang Manado. Nyong orang Manado. Ada lagu orang Manado. Hei nyong orang Manado. Mari kasih lihat tuh jago. Kayak gitu. Bukan jago bakalai. Nah, itu. Ini nyong orang Manado dari Manado datang Jakarta. Manado ada banyak istilah, yaitu salah satu adalah menang tampang doang. Sakit hati saya kalau dengar itu. Karena saya darah Manado, menang tampang doang. Kalau ada orang Manado begitu, hanya orang Manado di tempat ini yang tidak begitu. Tapi orang Manado cowok ini masih begitu dia, menang tanpa doang. Biar kalah nasi, jangan kalah aksi. Jadi gayanya memang parlente. Padahal popoji kosong. Popoji tahu? Saku kosong, dompet kering kerompong. Itu Manado. Cuman Manado sini tidak ada begitu. Banyak. Haleluya. Manado sini sudah tertular sama orang Medan yang hebat-hebat, diberkati Tuhan. Haleluya, orang Medan. Orang Medan luar biasa. Satu waktu dia lapar, tapi karena gengsi lapar dia, lapar. Tapi sepatunya mengkilat. Pakai jas, kalah jauh. Karena saya enggak nampang doang, dia yang tampang doang. Ya. Dia jalan lapar, gengsi minta-minta. Mana ada orang Manado pengemis? Nggak ada, katanya. Orang Manado, pasti bukan orang Manado. Jadi dia gitu, biar udah lapar, mau mati lapar, nggak mau makan. Dia nggak bisa makan, nggak mau minta-minta dia. Nah dalam keadaan menghayal lapar, dia lihat,
Di belakang tadi ada lemper. Lemper itu apa? Bukan. Alang-alang seorang Manado. Lalampa itu. Lalampa ngana. Awas ngana petugas beli lalampa sebentar. Lalampa, lemper. Kan biar jatuh masih ada di bungkusan toh. Jadi masih bisa makan. Dia bilang, waduh puji Tuhan. Pantekosta juga dia saudara. Waduh puji Tuhan, aduh lemper ini. Boleh mengganjal perut. Dia pas mau lihat, mau balik. Dia ingat. Tapi kalau itu tai anjing gimana? Tai anjing, dia balik lagi. Mau jalan perutnya bilang, aduh kalau lemper sayang kesempatan. Kayak lemper dia balik lagi. Tai anjing gimana? Aduh, jadi dia lemper, tai anjing, lemper, tai anjing, lemper, tai anjing gitu saudara. Jangan bimbang. Jangan khawatir. Yakinkan suatu gerakan. Oke. Ambil saja, tapi kan gengsi dia lihat. Dia lembek saudara. Tai anjing. Anda tahu yang saya mau bilang begini. Waktu dia bilang tai anjing, dia bilang begini. Apa kan kita bilang? Tai anjing bukan? Dia nggak bilang tai anjing. Dia bilang itu lemper. Orang khawatir nggak dapat lemper, dapat? Haleluya. Orang khawatir nggak pernah dapat apa-apa. Orang bimbang. Orang yang ragu, yang takut bisa, tidak bisa, tidak bisa, bisa, tidak bisa, tidak bisa. Kalau saya upayakan itu dengan kalimat Tuhan sebegini. Janganlah kamu dingin, biarlah kamu dingin atau panas. Tapi jangan apa? Lao-lao. Iya kan? Karena apa? Kondisi suamiku aku muntahkan. Kejijikan bagi Tuhan. Orang khawatir tuh begitu. Di gereja dengar firman Allah. Tapi khawatir dia saudara. Setengah Tuhan, setengah hantu saudara. Kan di laut Tuhan hantu gitu kan saudara. Orang gak bisa tetapkan. Tapi khotbah ini akan menggiring saudara. Tetap percaya Tuhan. Pastikan Tuhan pemelihara yang ajaib. Dengan hidup dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur yang hebat setiap waktu hidup saudara. Dan saudara pasti diberkati Tuhan. Saya ulang, yang membuat engkau diberkati anak muda, bukan bapakmu ya. Saya mau tanamkan di gereja ini. Bukan saudaramu. Bukan. Tuhanmu yang memberkati engkau. Haleluya. Karena ada anak pendeta bisa jadi penyamun. Tapi ada anak penyamun bisa jadi pendeta. Yang buat engkau hebat Tuhanmu. Maka kalau engkau jauh dari Tuhanmu, engkau akan mengurangkan harapan orang tua untuk engkau jadi anak yang dibanggakan. Itu. Saudara, yang bikin berhasil bisnismu bukan kepintaranmu. Bukan kegigihanmu. Bukan itu saja. Tapi Tuhan yang mengaruniakan kepintaran bagi saudara. Makanya hormati Tuhan dengan berkat yang kau dapat dari pencaharianmu, upaya-upayamu. Karena kalau Tuhan lipat hidup saudara, gampang, semudah dia membalik telapak tangan, habis hidup kita. Mumpung Tuhan masih kasih karunia sama kita. Beri karunia sama kita. Hormati Tuhan dalam kesetiaan, keintiman, permohonan, dan ucapan syukur. Pemusik datang ke depan. Haleluya. Haleluya. Saya tanya hari ini. Ada apa yang kau sedang khawatirkan? Coba. Ada masalah apa yang kau sedang khawatirkan? Uang. Dana. Biaya studi anakmu. Usahamu yang belum melejit. Pernahkah engkau bawa itu dalam doa dan permohonan kepada Tuhan? Tundukkan kepala semua. Tundukkan kepala. Haleluya. Mari jemaat berdiri. Glory. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah. Percaya Tuhan Yesus hadir bersama kita hari ini. Percaya engkau enggak kebetulan ada di sini mendengar berita ini. Karena Tuhan ingin melepaskan engkau dari kekhawatiranmu. Kalau engkau jatuh dalam kekhawatiran bukan iblis yang salah.
Tapi engkau tidak pernah berupaya untuk melepaskan kekhawatiran. Engkau ada di gereja setiap minggu. Firman tidak mengubah saudara dengan buah-buah firman. Kenapa? Karena engkau hidup dalam kekhawatiran setiap saat. Engkau tidak pernah dapat memandang kepada kehidupan di atas. Engkau memandang kepada bangkai yang di bawah. Engkau khawatir setiap saat. Engkau akan jauh dari pemeliharaan Tuhan. Engkau akan hancur hidup saudara. Makanya saya mau katakan dari khotbah ini. Adakah yang sedang khawatir? Engkau gak usah malu. Jujur dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa buat engkau berhasil. Tuhan yang bisa bikin daganganmu laris. Tuhan yang bisa kasih engkau mobil, rumah. Tuhan bisa kasih semua yang engkau inginkan. Nyatakanlah permohonanmu. Keinginanmu kata Alkitab. Tapi engkau harus mampu membuang kekhawatiran. Menyerahkannya kepada Tuhan dengan cara berdoa, permohonan, dan ucapan syukur. Terima kasih. Haleluya. Jamah hati kami Tuhan. Sucikan hati kami supaya kami hidup. Untuk tidak perlu khawatir dalam banyak perkara Tuhan. Jamah setiap hati kami yang hadir hari ini. Mungkin di sini ada yang merasa miskin. Yang hanya tinggal di rumah kontrakan. Mungkin ada anak muda yang melihat orang tua saya parah, payah. Tapi saya mau berkata sama saudara, kalau engkau hidup tanpa khawatir, Tuhan akan menyiapkan engkau menjadi seperti bunga yang berdandan lebih hebat daripada Salomo. Yang diberi makan seperti engkau tidak pernah menabur dan menanam seperti burung di udara. Tuhan berkati saudara. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir hatiku. Haleluya Tuhan. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir saat siang ini, pagi ini. Kuasa Roh Kudus mengalir menjamah hati kami. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air. Dia dari awal sekali lagi kita nyanyikan. Dia seperti air. Nyanyikan dengan hatimu, nyanyikan dengan imanmu. Mungkin ada di antara saudara yang sedang khawatir. Buka hatimu kepada Tuhan. Tuhan memandang indah hidupmu. Tuhan tidak memandang remeh. Ketika engkau datang dan membuka hati, Tuhan pulihkan hidupmu, memberkati engkau dalam segala perkara. Minta Dia jamah hati kita. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang katakan, oh Yesus. Ada yang mau dibantu doa? Engkau datang ke depan sebelum doa ibadah ini diakhiri. Oh Yesus, oh Yesus, curahkan jamahan, curah. Oh Yesus, oh Yesus. Ada lagi sebelum kita akhiri. Mungkin ada kekuatan-kekuatan yang masih mengganjal hidup saudara. Atau yang mengembalikan diri Tuhan berdatang ke depan. Dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, oh Yesus. Iya Yesus. Jamahan kasih-Mu Yesus. Oh Yesus. Taruh berkat di tangan hamba-Mu. Memberkati mereka yang datang dengan iman dan nama percaya kekuatan kuasa kasih Tuhan akan ada dalam mereka. Inilah berkat atas-Mu. Berjalan pulang dan bawa kekuatan ini di hidupmu. Engkau dan keluarga rumah tanggamu diberkati. Mengangkat segala kecemasan dan kekhawatiran di hatimu. Apa yang kau serahkan ke Tuhan, Tuhan
Tuhan pulihkan dan menjadikan engkau memiliki hati yang berani menetapkan keputusan. Tuhan memberkati kau. Diberkatilah jasmani rohanimu di sekarang dan selama-lamanya. Panjang umur bagi hari esok yang cemerlang. Anak muda yang diberkati Tuhan. Tuhan merenda waktu-waktu menjadi waktu terbaik. Jauh lebih baik dari yang kau sudah ciptakan. Terima janji ini. Tetap setia, tetap taat. Maka Tuhan kuasa firman-Nya atas sekarang dan selama-lamanya. Jadilah keluarga yang hebat. Berjalanlah dalam kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Karena setiap rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Atasmu diberkatilah jasmani rohani. Diberkati keluarga, rumah tangga dan anak-anakmu. Apa yang kau kerjakan berhasil, yang kau rancangkan hebat. Terima janji dan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Melangkah dalam kekuatan Tuhan, anak muda yang diberkati. Apa yang kau buat sendiri mungkin untuk taat kepada Tuhan dengan mengembalikan ke Tuhan. Tuhan membalaskan berkat berlimpah dan hari esok yang penuh harapan ada padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, ya Yesus, ya Yesus, haleluya. Curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya jamalah dengan kuasa Roh Suci, jamalah, jamalah dengan kuasa Roh, jamalah dengan kuasa, jamalah dengan kuasa Roh Suci. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang Kau titip di hati kami, menjadi sebuah kekuatan untuk kami hidup di dalam kemenangan. Karena khawatir berarti kami ada dalam kondisi kalah, terpuruk, tidak mengalami kelegaan yang dari Tuhan. Tapi ketika kami mampu menyerahkan segala-galanya, kami akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami akan hidup dalam buah-buah firman yang kami dengar. Kami akan hidup memandang ke atas kepada kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Karena Tuhan sudah mengangkat setiap kekhawatiran. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang sudah hadir di ibadah pertama dan kedua ini, diberkati Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di altar ini, dan yang mengambil bagian doa dan sebagainya, diberkati oleh Tuhan. Tambahkanlah urapan-Mu atas kami supaya kami dapat berbuat sesuatu yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Kami menjadi keluarga Obaja incredible yang hebat di mata Tuhan dan berdampak bagi banyak orang. Jemaat Tuhan yang tidak hadir, lawat mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Datangkan mereka minggu depan atau di ibadah-ibadah yang akan datang di tengah minggu pun. Biar mereka bersama-sama kami menimba ilmu-Mu, mendapatkan kekuatan-Mu Tuhan, supaya kami lebih kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Mu. Setiap kami yang beribadah, Tuhan sudah berkati. Akhirnya kami akan pulang Tuhan, sertai kami di perjalanan, tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Berjalan kaki, berkendaraan, jauh dekat sama Tuhan menolong kami tiba dengan selamat. Dan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Akhirnya kami mengangkat hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dan dengan iman kami pulang membawa segala berkat-berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kita yang tidak khawatir, yang setia, yang taat beribadah, yang dengar-dengaran kepada Tuhan dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Ucap syukur kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Segala
bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk sebentar. Ada pengumuman singkat. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, apakah di sini ada yang baru pertama kali hadir? Bisa angkat tangan saja. Yang baru pertama kali. Terima kasih sudah bisa hadir beribadah bersama-sama kami. Senang hati bisa besok beribadah, menikmati berkat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati buat kehadirannya. Pengumumannya hari Jumat kita ada ibadah Jumat Agung. Jumat Agung. Nah, untuk ibadah Jumat Agung hari Jumat ini tidak diadakan 2 kali, tapi ibadahnya cuma sekali di jam 10. Ya, di jam 10. Jadi besok datang sekali di jam 10, ya. Saya pikir itu saja yang dapat disampaikan. Hari Kamis tetap ada kebaktian, hari Kamis tetap ada ibadah, besoknya Jumat kita tetap ada di sini. Saudara-saudara yang tergerak hati datang nikmati berkat hari Kamis. Hari Kamis tidak kalah hebatnya dengan ibadah seperti ini karena ukuran ibadah adalah kehadiran Tuhan. Haleluya. Dan waktu beribadah Kamis kita banyak orang, saya memang ada JJ yang melayani, diberkati Tuhan saudara. Dan biasakanlah dirimu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di hari yang akan datang. Puji Tuhan. Shalom.